Di tengah kemewahan yang tak terhingga, seorang janda kaya Belanda, Nadia, memutuskan untuk memulai kehidupan baru di Bali setelah perceraiannya. Namun, tak disangka, ia bertemu dengan Dwi, seorang TKI Indonesia yang sederhana namun memikat hatinya dengan kehangatan dan ketulusan yang tak dimiliki pria lain. Dalam perjalanan cinta mereka, tantangan sosial, perbedaan status, dan masa lalu yang kelam mulai menguji mereka. Namun, bersama Dwi, Nadia menemukan makna sejati dari cinta, kebahagiaan, dan keberanian untuk memilih masa depan yang penuh gairah. Selamat datang di channel Janda Elit, tempat di mana kisah cinta, gairah, dan keberanian bertemu dalam kisah yang penuh emosi. Di sini, kita akan membawa kalian masuk ke dalam dunia yang penuh dengan ketegangan, intrik, dan perjalanan hati yang tak terduga. Setiap cerita yang akan kalian saksikan akan menyentuh hati dan membangkitkan rasa yang tak bisa disembunyikan. Kami berharap, setiap detik yang kalian habiskan di sini akan membawa kalian lebih dekat pada cinta sejati yang penuh gairah dan kehangatan. Semoga kalian semua selalu diberkahi dengan kebahagiaan yang tulus, cinta yang sejati, dan keberanian untuk mengejar impian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar cerita ini kepada orang-orang terdekat kalian, dari kota besar hingga pelosok-pelosok, karena kisah ini layak untuk dibagikan. Terus ikuti perjalanan kami dan biarkan chemistry yang kami tawarkan membangkitkan emosi dalam hati kalian. Selamat menikmati. Dan semoga cerita ini membawa kebahagiaan dan inspirasi dalam hidup Anda. Pesawat mendarat dengan halus di Bandara Ngurah Rai, Bali, menyambut kedatangan Nadia Pramesti, wanita cantik yang baru saja meninggalkan kehidupan mewahnya di Amsterdam. Udara tropis Bali yang hangat menyentuh kulit halusnya, membuatnya merasakan sensasi berbeda setelah bertahun-tahun tinggal di Eropa. Ia mengenakan gaun putih panjang yang membelai tubuhnya dengan anggun, rambut coklat tergerai lepas di pundaknya, dan setiap langkahnya meninggalkan kesan yang memikat. Pandangannya berkeliling, mencerna setiap detail, seakan Bali akan menjadi babak baru dalam hidupnya. Di tengah keramaian, matanya bertemu dengan seorang pria muda yang sedang berdiri dengan tangan terlipat di depan dada, tampak seperti seorang pekerja lokal. Hatinya berdebar tak terduga. Pria itu memandangnya dengan tatapan yang dalam dan penuh makna, seolah dia tahu bahwa kehidupan Nadia di sini akan segera berubah. Nadia tersenyum tipis, merasa sesuatu yang sulit dijelaskan bergejolak dalam dirinya. Entah kenapa, Bali, dengan segala pesonanya, terasa seperti tempat yang sempurna untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya, terutama setelah rasa hampa yang ia rasakan begitu lama. Dwi Santoso berdiri tegak, memperhatikan Nadia yang semakin mendekat. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan matanya, seolah mengamati setiap lekuk tubuh wanita itu dengan penuh hasrat yang terkendali. Nadia merasakan ketegangan itu, namun entah mengapa, ia justru merasa tertarik, seperti magnet yang menariknya tanpa bisa menahan. Ia berhenti tepat di hadapan Dwi, dengan senyuman hangat yang terukir di bibirnya. "Selamat pagi, saya Nadia," ucapnya dengan suara lembut, namun penuh percaya diri. Dwi menatapnya lebih lama, seakan meresapi setiap kata yang keluar dari bibir Nadia, dan kemudian mengulurkan tangannya dengan sikap yang tak kalah percaya diri. "Selamat datang di Bali, Nadia." "Nama saya Dwi," jawabnya dengan suara dalam, yang memancarkan aura maskulin yang membuat hati Nadia berdegup lebih cepat. Nadia menyadari bahwa Dwi bukanlah pria biasa. Ada pesona tersembunyi dalam dirinya yang tak mudah untuk diabaikan. Ketika tangan mereka bersentuhan, sentuhan itu seolah membangkitkan sensasi halus yang membuat Nadia sedikit tersentak. Sejenak, tatapan mereka bertaut, dan dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Hari-hari berlalu dan tak sengaja, Nadia bertemu lagi dengan Dwi. Kali ini, di sebuah acara sosial yang diadakan di villa miliknya. Dwi, dengan setelan kemeja putih yang tampak pas di tubuh kekarnya, berada di salah satu sudut ruangan. Ia tampak tak terpengaruh dengan keramaian sekelilingnya, dan tatapannya langsung menyapa Nadia saat ia masuk. Matanya yang tajam dan penuh rahasia seakan membekas di hati Nadia,
memancing rasa penasaran yang tak tertahankan. Saat mereka berhadapan, Nadia merasa udara di sekeliling mereka menjadi lebih berat, penuh dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. "Nadia," kata Dwi dengan senyum tipis yang penuh makna. "Ternyata kamu hadir juga." Nadia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Dwi menyapanya. Seperti ada sebuah koneksi yang semakin terjalin di antara mereka. Senyumnya kali ini lebih intens, lebih menggoda, dan meski berusaha menjaga jarak, Nadia tak bisa menepis perasaan yang semakin menggelora. "Saya harus berterima kasih kepada teman saya yang mengundangmu," tambah Dwi sambil mendekat, dan aroma tubuhnya yang maskulin semakin menguar di udara, mengelilingi Nadia seperti semacam racun manis yang sulit dilawan. Malam itu, setelah acara sosial selesai, Nadia dan Dwi duduk berdua di teras villa yang menghadap ke laut. Suara ombak yang menghantam pantai seolah menyelimuti percakapan mereka dengan keheningan yang menenangkan, namun juga penuh dengan ketegangan. Nadia menatap bintang-bintang yang gemerlap di langit, merasakan sebuah kerinduan yang telah lama ia pendam. "Aku sudah lama tak merasa seperti ini," katanya, suaranya rendah dan menggoda. "Hidupku di Amsterdam begitu penuh dengan kekosongan, meski segala kemewahan ada di tangan." Ia menoleh, matanya bertemu dengan tatapan Dwi yang penuh perhatian. "Pernikahanku berakhir karena kebohongan dan pengkhianatan." Dwi mendekat. Jarak antara mereka semakin dekat, seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. "Jangan terlalu larut dalam masa lalu, Nadia," kata Dwi lembut. Namun ada kekuatan dalam suaranya. "Terkadang, untuk menemukan kebahagiaan, kita harus melepas apa yang telah pergi." Nadia sejenak terdiam, meresapi kata-kata itu, namun di dalam hatinya ada sesuatu yang lebih kuat dari hanya sekadar kata-kata. Sesuatu yang menuntunnya untuk membuka diri lebih dalam kepada Dwi. Tanpa disadari, jarak antara mereka semakin rapat, dan tubuh mereka hampir bersentuhan. Perasaan itu semakin memanaskan suasana malam yang sejuk. Suasana malam itu semakin menghangat, dan Nadia merasakan jantungnya berdebar lebih cepat saat Dwi bergerak sedikit lebih dekat. Bau tubuhnya yang maskulin, campuran aroma laut dan kulit yang terbakar matahari, mengelilinginya, membuat Nadia merasa seolah dunia mereka hanya terdiri dari satu ruang ini. Ia bisa merasakan hawa panas yang mulai mengalir di antara mereka. "Aku tidak ingin kembali ke masa lalu," kata Nadia. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. "Tapi aku juga tak bisa mengabaikan perasaan ini." Ia menatap Dwi dengan pandangan yang dalam, penuh godaan yang tak bisa disembunyikan lagi. Dwi membalas tatapan itu, matanya penuh dengan hasrat yang terpendam lama, namun ia menahannya sejenak. "Terkadang, yang kita takuti adalah hal yang paling kita inginkan," jawab Dwi pelan. Suaranya mengalir seperti bisikan yang hanya bisa dirasakan oleh Nadia. Tangannya perlahan menyentuh tangan Nadia, memberi sentuhan lembut yang mengguncang tubuhnya. Nadia bisa merasakan aliran energi di antara mereka, sesuatu yang menggoda dan tak terelakkan. Ia menundukkan kepalanya, merasa lidahnya berat untuk berkata-kata, namun dalam hati, ia tahu, malam ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Mereka saling menarik satu sama lain, seolah tak ada lagi ruang untuk keraguan. Dwi semakin mendekat. Nafasnya hangat menyentuh kulit Nadia saat tubuh mereka hampir bersentuhan. Tangan Dwi yang besar dan kuat meraih lembut wajah Nadia, menuntunnya untuk menatap matanya yang kini penuh dengan godaan. Nadia bisa merasakan ketegangan yang membara di antara mereka. "Apa yang kamu rasakan, Nadia?" Dwi bertanya dengan suara serak, hampir seperti desahan, membuat Nadia semakin tergoda untuk menyerah pada perasaan yang sudah lama ia tahan. Tanpa berkata sepatah kata pun, Nadia merespons dengan menyentuh bibirnya, memberi isyarat bahwa perasaan itu tak bisa lagi diabaikan. Dwi tidak bisa lagi menahan dirinya. Dengan satu gerakan halus, ia menarik Nadia ke dalam pelukannya, merasakan denyut jantung mereka yang saling berdetak cepat. Mereka berdua terhanyut dalam momen itu, dengan nafas yang semakin berat, tubuh yang semakin rapat, dan rasa panas yang semakin memuncak. Nadia merasa dunia menghilang, hanya ada Dwi dan dirinya, terperangkap dalam godaan yang tak terelakkan. Bibir mereka bersentuhan dengan penuh gairah, seakan mencoba membakar setiap ketakutan dan keraguan yang masih ada. Setiap sentuhan membuat Nadia semakin lemah,
namun juga semakin ingin merasakan lebih banyak. Inilah yang ia cari, dan Dwi adalah kunci dari semuanya. Saat mereka terpisah sejenak, Nadia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berdegup kencang. Tubuhnya terasa panas, namun pikirannya dipenuhi dengan kebingungan. "Aku tidak tahu harus bagaimana," katanya pelan. Suaranya bergetar, masih merasakan gemuruh yang datang begitu cepat. "Perasaan ini begitu kuat, Dwi, tapi aku takut." Ia menundukkan kepala, menyembunyikan tatapan yang penuh kecemasan. Dwi tetap memegangnya dengan lembut, namun tegas, seolah memberi kekuatan padanya untuk melewati ketakutannya. Dwi mengangkat dagu Nadia, membuatnya menatap mata penuh keyakinan. "Kamu tidak perlu takut," katanya lembut, namun penuh hasrat yang mendalam. "Kadang, untuk menemukan cinta sejati, kita harus melewati keraguan kita sendiri." Kata-kata Dwi seperti mantra yang menenangkan jiwa Nadia. Ia merasakan ketenangan dalam setiap kata yang diucapkannya, namun hatinya tetap berdebar, tak bisa sepenuhnya tenang. Dalam pelukan Dwi, Nadia merasa seolah dunia mereka terhubung lebih dalam dari yang ia bayangkan. Semua ketakutan dan kekhawatiran seakan menguap, digantikan dengan perasaan yang semakin kuat. Perasaan itu tak bisa lagi disangkal, dan ia tahu, tak ada jalan mundur lagi. Malam semakin larut, namun ketegangan di antara mereka tidak kunjung hilang. Nadia duduk di kursi teras yang nyaman, masih merasa hangat dari pelukan Dwi yang belum sepenuhnya melepaskannya. Ia memandangi bintang-bintang di langit, seakan mencari jawaban dari kebingungannya. "Dwi, aku takut aku akan terluka lagi," ucapnya dengan suara rendah, namun penuh keraguan. "Aku sudah terlalu lama menutup diri, dan sekarang, perasaan ini datang begitu mendalam." Nadia menyentuh dadanya, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, namun ia tahu, perasaan ini tak bisa diabaikan begitu saja. Dwi menunduk, lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Nadia, berbisik pelan dengan suara yang menggoda. "Cinta itu bukan hanya tentang tidak terluka, Nadia. Cinta itu tentang berani membuka hati, meski ada rasa takut." Nadia merasakan setiap kata yang keluar dari bibir Dwi mengalir ke dalam dirinya, memanaskan tubuhnya dengan cara yang sulit dijelaskan. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mencerna kata-kata Dwi. "Mungkin kamu benar," katanya pelan, dengan tatapan yang mulai lebih terbuka, lebih berani. "Tapi, aku tidak ingin menyesal lagi." Dwi tersenyum tipis, kemudian menyentuh pipinya dengan lembut. "Terkadang, menyesal itu lebih baik daripada tidak pernah mencoba sama sekali." Tatapan mereka bertemu, dan dalam keheningan itu, ada janji yang tak terucapkan. Setelah percakapan panjang yang penuh emosi, Nadia merasa sebuah perubahan dalam dirinya. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia memandang Dwi, dan perasaan itu semakin jelas. Setiap sentuhan, setiap tatapan, kini terasa lebih berarti. Malam itu, saat mereka berdiri di balkon villa, angin laut yang lembut berhembus, menggerakkan rambut Nadia yang panjang dan halus. Dwi berdiri di dekatnya, hanya beberapa inci dari tubuhnya, dan Nadia bisa merasakan hawa tubuhnya yang begitu dekat. "Aku merasa ada sesuatu yang tumbuh antara kita," kata Nadia dengan suara penuh arti. Matanya tak lepas dari Dwi. Perasaan ini semakin kuat. Dwi menatapnya, seolah merasakan getaran yang sama, dan dengan lembut meraih tangan Nadia, menuntunnya lebih dekat. "Sama halnya dengan aku," jawab Dwi. Suaranya dalam dan penuh hasrat yang tak bisa lagi disembunyikan. Tangannya menyentuh pipi Nadia, menyusuri garis wajahnya dengan lembut. "Aku tidak bisa mengabaikan apa yang kurasakan untukmu, Nadia." Tanpa kata-kata lebih lanjut, mereka saling mendekat. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang penuh gairah dan keinginan. Nadia merasakan setiap sentuhan Dwi mengalirkan panas ke seluruh tubuhnya, dan meskipun ada keraguan dalam dirinya, dia tidak ingin melepaskan momen itu. Ia tahu, inilah awal dari perjalanan cinta mereka yang tak terduga. Dwi menarik diri sedikit dari ciuman mereka. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Nadia. Nafas mereka tercampur dalam keheningan malam yang dalam, seolah dunia di sekitar mereka berhenti berputar.
Matanya yang tajam kini penuh dengan ketulusan, namun juga hasrat yang tak bisa ia sembunyikan lagi. "Nadia," katanya dengan suara serak, "aku tidak ingin kamu berpikir ini hanya soal gairah semata. Perasaan ini jauh lebih dalam dari itu." Kata-kata Dwi menggema dalam hati Nadia, menggugah sisi dirinya yang selama ini terkubur dalam ketakutan dan keraguan. Nadia menatapnya, perasaan yang membuncah dalam dadanya semakin jelas, dan dengan suara lembut, ia menjawab, "Aku tahu, Dwi. Aku merasa hal yang sama." Namun, meski ada rasa cemas di hatinya, ia merasakan bahwa di hadapan Dwi, dirinya bisa menjadi lebih terbuka, lebih nyata. Tanpa peringatan, Dwi kembali menariknya dalam pelukan hangat, dan sekali lagi bibir mereka bersentuhan dalam ciuman yang lebih mendalam. Nadia merasakan kehangatan yang menembus setiap pori-porinya. Setiap sentuhan membakar gairah yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam pelukan Dwi, ia merasa aman, seolah segala kekhawatirannya menghilang begitu saja. Kini, mereka hanya berdua, dalam momen yang tak ingin mereka lepaskan. Ciuman mereka semakin mendalam, setiap gerakan penuh gairah dan keinginan yang tak bisa lagi ditahan. Dwi meremas lembut pinggang Nadia, menariknya lebih dekat ke tubuhnya yang kokoh. Nadia merasakan panas tubuh Dwi membanjiri dirinya. Seakan setiap sentuhan membuatnya semakin larut dalam rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika mereka terpisah sejenak, nafas mereka terengah-engah, seolah dunia di sekitar mereka semakin memudar. "Dwi," Nadia berbisik, suaranya serak dan penuh hasrat yang tak bisa ia sembunyikan. "Aku tidak bisa berhenti merasakan ini. Aku ingin lebih." Dwi menatapnya dengan mata penuh gairah, dan dengan suara berat, ia membalas, "Aku juga, Nadia. Aku tak bisa menahan diri lagi." Tanpa kata-kata lagi, Dwi kembali meraih wajah Nadia, menuntunnya untuk menyatu kembali dalam ciuman yang penuh dorongan, seakan mereka berdua sudah tidak bisa menunggu lebih lama. Nadia merasakan sentuhan tangan Dwi yang semakin berani, mengeksplorasi setiap lekuk tubuhnya dengan penuh kepastian. Di saat itu, teriakan kecil Nadia terlepas, tak mampu lagi disembunyikan, membuktikan betapa mendalam perasaan yang tengah menyeruak antara mereka. Semuanya terasa begitu nyata, begitu mendalam, dan Nadia tahu, malam ini, mereka tak akan berhenti sampai segala keraguan itu hilang selamanya. Setelah momen itu, mereka berdua terbaring di atas selimut yang hangat, tubuh mereka saling bersentuhan, nafas mereka yang berat menyatu dalam keheningan malam. Nadia menatap langit malam yang bertabur bintang, namun pikirannya tak bisa lepas dari Dwi, dari setiap sentuhan dan ciuman yang baru saja mereka bagi. "Apa artinya semua ini, Dwi?" tanya Nadia. Suaranya lembut namun penuh dengan pertanyaan. "Aku merasa seolah dunia ini baru saja berubah, dan aku tidak tahu harus kemana." Ia menggenggam tangan Dwi erat, mencari ketenangan dalam sentuhannya. Dwi membalik tubuhnya, menatap Nadia dengan penuh ketulusan yang mendalam, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tahu kita berdua merasa lebih dari sekadar ini, Nadia. Aku ingin melangkah lebih jauh." Nadia merasakan jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu terasa seperti keputusan besar yang menuntunnya pada sesuatu yang lebih pasti. Melangkah lebih jauh. Ia mengulangi kata-kata itu, mencari pengertian. Dwi mengangguk, lalu menarik wajah Nadia lebih dekat, mencium dahinya dengan lembut. "Pernikahan, Nadia. Aku ingin kita melangkah bersama, meskipun aku tahu itu tidak mudah." Nadia terdiam, matanya terpejam, meresapi kata-kata Dwi. Dalam hatinya, dia merasakan bahwa mungkin inilah yang telah lama dia cari. Tapi apakah dia siap untuk mengambil langkah itu? Nadia terdiam beberapa saat. Matanya tertutup rapat, berusaha mencerna kata-kata Dwi yang baru saja menyentuh hatinya dengan begitu dalam. Suasana malam terasa semakin intens, seolah semua yang ada di sekitarnya turut merasakan keraguan yang terpendam di dalam dirinya. Aku tidak tahu, Dwi," katanya akhirnya, suaranya serak, terbawa gelombang emosi yang tak bisa ia kendalikan. "Pernikahan itu berarti kita harus sepenuhnya menyatu dalam segala hal, bukan hanya fisik." Tangannya meremas selimut di bawahnya, seolah mencari pijakan yang lebih kuat.
Tapi aku juga merasa, kamu adalah sesuatu yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Dwi meraih dagu Nadia dengan lembut, mengangkat wajahnya hingga matanya bertemu dengan mata Nadia, dan berkata dengan penuh keyakinan, aku ingin kita bersama, Nadia. Semua ini bukan hanya tentang hasrat, tetapi tentang kehidupan kita ke depan. Suara Dwi mengalir seperti aliran sungai yang tenang, namun penuh dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Nadia merasakan keteguhan dalam setiap kata yang diucapkan Dwi, dan untuk pertama kalinya, hatinya merasa lebih damai. Ia mendekatkan wajahnya ke Dwi, kemudian menatap matanya dengan penuh kepercayaan. Jika aku menerima ini, aku ingin itu menjadi lebih dari sekedar kata-kata. Bisiknya, hampir tak terdengar. Aku ingin kita berdua benar-benar saling memiliki. Dan dengan itu, Nadia tahu, tak ada lagi keraguan yang bisa menahan perasaan ini. Keesokan harinya, suasana di antara Nadia dan Dwi terasa lebih hangat, penuh dengan janji-janji yang belum terucapkan. Mereka menikmati sarapan bersama, mata mereka bertemu, saling berbicara tanpa kata-kata. Namun, ketenangan itu pecah saat telepon Nadia berdering. Nama Martin, mantan suaminya, muncul di layar ponselnya. Nadia menatapnya sejenak, lalu mengangkat telepon itu dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Martin, katanya dengan suara yang sedikit tegang. Ada apa? Martin, yang berada di Amsterdam, terdengar seolah khawatir meski tidak jelas tentang apa. Aku baru mendengar tentang hubunganmu dengan pria itu, Nadia. Ujarnya, suaranya penuh nada cemas. Kamu pasti tidak serius, kan? Dwi, yang duduk di sebelah Nadia, bisa merasakan ketegangan yang mendalam, dan ia meraih tangan Nadia dengan lembut, memberikan dukungan yang tak terucapkan. Nadia menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan emosi. Martin, aku sudah cukup lama menjalani hidupku denganmu. Aku berhak membuat keputusan sendiri, jawabnya tegas, meski hati kecilnya merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Dwi menatap Nadia dengan penuh perhatian, mendekatkan tubuhnya lebih dekat. Jangan biarkan masa lalu menghalangimu, Nadia, bisiknya dengan lembut. Namun ada rasa keras dalam suaranya yang menguatkan Nadia. Kita yang memegang kendali atas hidup kita, bukan dia. Mendengar kata-kata itu, Nadia merasakan keteguhan dalam dirinya tumbuh semakin kuat. Ia tahu, ini adalah saat untuk menutup babak lama dalam hidupnya dan melangkah menuju yang baru, bersama Dwi. Setelah percakapan yang tegang dengan Martin, Nadia meletakkan teleponnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Meski ia mencoba untuk tetap tenang, hatinya masih terasa cemas. Dwi bisa merasakan ketegangan itu, dan tanpa kata-kata, ia berdiri dari kursinya dan mendekatkan dirinya ke Nadia. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia, katanya dengan suara yang dalam dan penuh keyakinan. Tangannya meraih tangan Nadia, menggenggamnya erat, seolah memberinya kekuatan. Kamu sudah membuat pilihan, dan itu adalah yang terbaik untukmu. Nadia menatap Dwi, merasakan ketenangan yang mulai mengalir ke dalam dirinya. Namun pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan Martin yang terus mengganggu. Namun, tak lama kemudian, suara mesin mobil terdengar di luar, dan tiba-tiba pintu villa terbuka dengan keras. Martin muncul, tampak marah dan penuh dengan amarah yang tertahan. Jadi, ini yang kamu pilih, Nadia? Teriaknya dengan nada tinggi, suaranya menggema di ruangan. Nadia terkejut, namun tidak mundur. Dwi berdiri tegak, tubuhnya semakin mendekat ke Nadia, seolah siap untuk melindunginya. Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku lagi, Martin. Jawab Nadia dengan tegas. Aku sudah cukup denganmu. Martin menatap Dwi dengan mata penuh kebencian, seolah menilai pria yang berdiri di samping Nadia. Dia bukan orang yang kamu cari, katanya penuh nada sinis. Kamu sedang jatuh ke dalam jebakan yang salah. Dwi menatap Martin dengan dingin, senyum tipis di wajahnya. Mungkin kamu yang belum mengerti, Martin. Nadia sudah cukup kuat untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Ketegangan antara ketiganya terasa sangat nyata. Namun bagi Nadia, di tengah semua itu, ada perasaan yang tak bisa ia pungkiri, perasaan yang hanya bisa ia rasakan dengan Dwi. Setelah Martin pergi,
Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara ombak yang memecah ketenangan malam. Nadia berdiri di dekat jendela, matanya terpaku pada pemandangan laut yang tenang, namun pikirannya terus dihantui oleh perasaan campur aduk. Dwi berdiri di belakangnya, mendekat dengan langkah tenang, namun pasti. Tangan Dwi menyentuh lembut bahu Nadia, membuatnya tersentak sedikit. "Kamu baik-baik saja?" tanya Dwi dengan suara lembut namun penuh perhatian. Nadia mengangguk. Meski dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang lebih kuat, rasa yang tak bisa ia abaikan lagi. Dwi mengalihkan Nadia perlahan, memegang kedua tangannya, dan menatapnya dalam-dalam. "Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak perlu takut lagi, Nadia." Kata-kata Dwi membawa ketenangan dalam diri Nadia, tetapi juga memicu sesuatu yang lebih mendalam. Mereka saling mendekat, dan Dwi meraih wajahnya dengan kedua tangan, menuntunnya untuk merasakan ciumannya yang pertama kali penuh gairah. Nadia merasakan kehangatan tubuh Dwi yang semakin mendekat. Tangan Dwi menyusuri lehernya, membawa sensasi menyenangkan yang membangkitkan api gairah di dalam dirinya. Ciuman mereka semakin mendalam, seolah menghapus semua keraguan yang ada di antara mereka. Setiap sentuhan, setiap ciuman, membawa mereka lebih dekat pada satu kenyataan, bahwa mereka tak bisa lagi saling menghindar dari perasaan yang begitu nyata. Nadia merasakan tubuhnya semakin lemas, terhanyut dalam kebersamaan ini, dan dengan sekali tarikan nafas dalam, ia tahu bahwa momen ini adalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa mereka lepaskan. Keesokan harinya, setelah malam yang penuh gairah dan ketegangan, Nadia merasa perasaan yang baru tumbuh di antara mereka semakin kuat. Namun, saat ia memasuki rumahnya, suasana berubah menjadi tegang. Keluarganya telah berkumpul, tampaknya menunggu kedatangannya dengan penuh harapan dan sedikit kekhawatiran. "Nadia, kami ingin bicara," kata ibunya dengan suara yang penuh perhatian. Nadia bisa merasakan bahwa percakapan ini akan menjadi ujian besar. Sebuah ujian yang akan menguji pilihannya untuk bersama Dwi. Ia menatap Dwi yang berdiri di sampingnya, dan sejenak, ia merasakan ketenangan hanya dengan keberadaannya di sana. "Aku sudah membuat keputusan, Ma," kata Nadia dengan suara penuh keyakinan, matanya menatap tajam ke arah ibunya. Dan Dwi adalah bagian dari keputusan itu. Kata-kata itu terucap tanpa ragu, meskipun ia tahu, dampak dari pernyataan ini bisa mengguncang fondasi yang sudah terbentuk dalam keluarganya. Ibunya tampak terkejut, dan ayahnya hanya diam, memandang Nadia dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Nadia," kata ibunya. Suaranya mulai terdengar lebih khawatir. "Dia bukan dari kalangan kita. Apakah kamu benar-benar berpikir ini bisa berjalan?" Namun, dalam tatapan Dwi, Nadia menemukan kekuatan yang tak terungkapkan, sebuah janji bahwa ia tidak akan pernah sendirian dalam perjalanan ini. "Kami akan melaluinya bersama," jawab Dwi. Suaranya tenang namun penuh ketegasan, menguatkan keputusan mereka. Saat itu, Nadia tahu, meskipun tantangan datang dari segala arah, ia akan selalu memiliki Dwi di sisinya. Beberapa hari setelah percakapan yang tegang dengan keluarganya, Nadia dan Dwi berdiri di tengah ruangan besar yang dihiasi dengan bunga-bunga indah, menanti saat yang begitu spesial. Dalam suasana penuh ketegangan, Nadia merasa tangan Dwi yang menggenggamnya begitu kuat, memberinya rasa tenang yang luar biasa. Ia tahu ini adalah momen yang sangat penting dalam hubungan mereka, sebuah simbol komitmen yang lebih dalam. "Ini untukmu," kata Dwi dengan suara dalam. Mata tajamnya memperhatikan setiap gerakan Nadia. Dari tas kecil yang ia bawa, Dwi mengeluarkan sebuah kotak perhiasan yang elegan, dan membuka kotak itu dengan hati-hati. Saat kotak itu terbuka, cincin berlian besar yang berkilau di bawah cahaya ruangan membuat mata Nadia terbelalak. "Mahar ini adalah janji aku untukmu, Nadia. Untuk masa depan kita." Nadia menatap cincin itu, tak percaya, namun hatinya berdebar hebat. Diam-diam, ia merasa terhanyut dalam kebesaran cinta yang ditawarkan Dwi. Ketika Dwi dengan lembut mengangkat tangannya, Nadia merasa jantungnya berdegup kencang, menunggu saat-saat di mana cincin itu akan melingkar di jari manisnya. "Aku menerima ini, Dwi," jawab Nadia. Suaranya serak namun penuh arti. Dwi tersenyum. Dengan penuh ketulusan ia melingkarkan cincin itu pada jarinya,
memberikan simbol tak hanya harta, tetapi juga seluruh jiwanya. Dalam sentuhan itu, Nadia merasa seolah dunia mereka menyatu, dan cinta ini semakin nyata, lebih kuat, lebih berharga. Hari yang ditunggu akhirnya tiba, dan suasana di sekitar villa begitu penuh dengan antisipasi. Nadia berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya, mengenakan gaun pengantin putih yang begitu mempesona, menyesuaikan diri dengan setiap lekuk tubuhnya. Pikirannya dipenuhi dengan perasaan yang sulit dijelaskan, antara kegembiraan, ketegangan, dan gairah yang tak terbendung. Ketika ia memandang dirinya, ia melihat seorang wanita yang siap untuk melangkah ke kehidupan baru, yang lebih indah, lebih penuh. "Aku siap," bisiknya pada dirinya sendiri, meskipun jantungnya berdebar hebat. Dwi yang telah menunggu di altar dengan mata penuh harapan, tampak begitu tampan dalam setelan jas hitam yang pas di tubuhnya. Saat Nadia melangkah memasuki ruangan, semua mata tertuju padanya. Namun hanya Dwi yang ia lihat, matanya penuh dengan cinta yang begitu mendalam. Nadia merasakan tubuhnya seperti melayang saat ia berjalan menuju Dwi, seolah waktu berhenti sejenak, dan segala keraguan menguap. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkan mereka pada momen yang sangat istimewa, momen di mana mereka akan mengikatkan diri dalam sebuah janji yang abadi. Dwi tersenyum lebar saat melihatnya, seolah dia adalah satu-satunya wanita yang ada di dunia ini. "Kamu luar biasa, Nadia," bisiknya, hampir tidak bisa menahan emosinya. Ketika mereka berdiri di hadapan pendeta, tak ada lagi yang penting selain mereka berdua, dua jiwa yang akhirnya menemukan tempat mereka untuk saling berkomitmen. Nadia merasakan ketegangan semakin terlepas, digantikan oleh gelombang cinta yang murni dan mendalam. Setelah upacara pernikahan yang hikmat dan penuh emosi, pesta pernikahan pun dimulai, menyatukan keluarga dan teman-teman terdekat. Namun, bagi Nadia dan Dwi, dunia mereka hanya ada di tengah tarian itu, di bawah cahaya lampu yang lembut, yang memantulkan kilauan kebahagiaan. Mereka berdansa perlahan di tengah ruangan, tubuh mereka begitu dekat, hampir tak ada jarak. Setiap langkah mereka bersatu, penuh dengan kehangatan dan cinta yang mengalir di antara mereka. Nadia bisa merasakan tangan Dwi yang kuat memeluk pinggangnya dengan lembut, dan setiap gerakan mereka begitu selaras, seakan mengungkapkan rasa yang tak terucapkan. Dalam keheningan malam, Dwi menunduk dan berbisik di telinga Nadia. "Aku tidak pernah membayangkan kebahagiaan ini, tapi sekarang aku merasa semuanya sempurna." Nadia merasakan getaran halus di tubuhnya ketika suara Dwi menyentuh kulitnya, dan tanpa sadar, senyumnya semakin lebar. "Ini baru permulaan," jawab Nadia dengan suara penuh gairah, meski hatinya berdebar keras. Ia merasakan kedekatan itu semakin kuat, semakin mendalam, seolah dunia di sekitar mereka semakin memudar. Di tengah pesta yang penuh dengan kegembiraan dan suara musik, satu-satunya hal yang benar-benar terasa adalah kebersamaan mereka, cinta yang baru tumbuh, dan janji yang sudah terucapkan. Dalam pelukan Dwi, Nadia merasa dunia mereka begitu sempurna, dan malam ini, mereka tak akan pernah terpisahkan. Setelah malam pesta yang penuh dengan kegembiraan, hari pertama kehidupan baru mereka dimulai. Nadia dan Dwi menikmati pagi yang tenang. Hanya ada mereka berdua di villa yang megah, dengan pemandangan laut yang memukau. Mereka duduk berdampingan di teras, menikmati secangkir kopi hangat, namun percakapan mereka terasa lebih dalam dari biasanya. Dwi memandang Nadia dengan penuh ketulusan, tangan besar dan kuatnya menggenggam tangan Nadia dengan lembut, merasakan ketegangan yang masih ada, meskipun mereka sudah resmi menjadi pasangan. "Aku ingin kita menikmati setiap detik dari kehidupan ini bersama, Nadia," kata Dwi dengan suara berat namun penuh dengan makna. Nadia menatap Dwi dengan penuh cinta, merasa kebahagiaan itu mengalir ke dalam dirinya. Tak pernah sesempurna ini sebelumnya. "Aku juga, Dwi. Aku ingin merasakan setiap momen denganmu," jawabnya. Suaranya bergetar. Tangan Dwi bergerak ke wajahnya, menyapu rambut yang tergerai, dan dengan lembut mengangkat dagu Nadia untuk bertatapan lebih dalam. Mereka saling mendekat, bibir mereka hampir bersentuhan, dan Nadia merasakan gemuruh dalam dirinya setiap kali Dwi ada di dekatnya. Seolah dunia mereka hanya ada di dalam ruang ini, penuh dengan janji dan kebahagiaan yang baru mereka ciptakan. "Kehidupan ini adalah milik kita,"
bisik Dwi, dan ciuman lembut pun mengiringi kata-kata itu, membangkitkan kembali hasrat yang selalu ada di antara mereka. Di momen itu, Nadia tahu, ini adalah awal dari kehidupan yang penuh cinta dan gairah, bersama Dwi. Hari-hari berlalu, dan meskipun kehidupan mereka tampak sempurna, ada saat-saat di mana Nadia merasa seperti terjebak dalam dunia yang tak sepenuhnya bisa ia pahami. Ia duduk di tepi kolam renang villa mereka, dikelilingi oleh tanaman hijau dan bunga-bunga yang mekar, namun pikirannya tetap jauh. Dwi datang mendekat, duduk di sampingnya, dan memandangnya dengan tatapan penuh pengertian. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanyanya lembut, merasakan ada yang berbeda dalam sikap Nadia. Nadia menatapnya, matanya sedikit bingung, namun juga penuh dengan gairah yang tak pernah pudar. "Aku merasa ada lebih banyak yang belum aku temukan dalam diriku," jawabnya dengan suara yang penuh perasaan. "Ada bagian dari diriku yang masih belum aku pahami sepenuhnya." Dwi meraih tangan Nadia dengan lembut, membawanya lebih dekat ke tubuhnya, dan berbisik, "Jangan khawatir, kita akan temukan semuanya bersama." Ketika tangan Dwi menyentuh wajahnya, Nadia merasakan getaran yang dalam, seolah setiap sentuhan Dwi bisa membawanya lebih dekat pada dirinya sendiri. Dwi mendekat, dan bibir mereka bersentuhan dalam ciuman yang penuh hasrat, namun juga ketenangan yang membawa kedamaian di hati Nadia. "Kamu bukan hanya istriku, Nadia," Dwi berkata pelan setelah ciuman itu. "Kamu adalah bagian dari jiwaku. Kita akan melewati semuanya bersama." Kata-kata itu menggema dalam hati Nadia, dan ia merasakan sebuah penemuan baru tentang dirinya yang bisa mencintai, membuka hati, dan menyerahkan segalanya kepada Dwi, tanpa rasa takut. Malam semakin larut, namun suasana di villa mereka terasa hangat dan penuh dengan keintiman. Nadia dan Dwi duduk berdua di tepi kolam, berhadapan satu sama lain, sambil menikmati angin malam yang lembut. Kehidupan mereka yang baru saja dimulai kini terasa seperti petualangan yang tak terbatas. "Dwi," Nadia mulai dengan suara yang lembut, penuh perasaan. "Kamu tahu, sejak kita bersama, aku merasa seperti aku bisa menaklukkan dunia. Semua terasa mungkin." Dwi menatapnya dengan penuh cinta. Matanya bersinar dalam cahaya bulan yang memantul di permukaan kolam. "Kamu sudah menaklukkan hatiku, Nadia," katanya dengan senyum yang menggoda. "Dan itu yang paling penting." Nadia merasakan kehangatan yang mendalam mengalir dari dalam dirinya, seolah seluruh dunia berputar hanya di sekitar mereka berdua. "Aku ingin masa depan kita penuh dengan kebahagiaan seperti ini, Dwi," jawabnya dengan suara penuh keyakinan. Dwi menggenggam tangannya, lalu menariknya lebih dekat. Tubuh mereka hampir bersentuhan. "Kita akan melaluinya bersama," katanya. Suaranya rendah dan penuh dengan janji. Nadia mendekat, merasakan detak jantung Dwi yang berpadu dengan detaknya sendiri. Mereka saling menatap, lalu saling mencium, sebuah ciuman yang penuh dengan janji untuk masa depan yang mereka rencanakan bersama, penuh dengan cinta dan gairah yang tak terhingga. Dalam keheningan itu, Nadia tahu, segala sesuatu yang mereka impikan bersama kini berada dalam jangkauan mereka, dan ia tidak akan pernah melepaskannya. Setelah beberapa minggu penuh kebahagiaan, sebuah ketegangan tak terduga muncul di antara mereka. Nadia dan Dwi sedang duduk di ruang tamu villa. Suasana malam yang tenang menjadi latar belakang saat mereka berbicara lebih serius. Nadia tampak cemas. Wajahnya terbayang kebingungan yang mendalam. "Dwi, aku merasa ada sesuatu yang tak beres," katanya dengan suara yang gemetar. Tangannya menggenggam cangkir kopi dengan erat. "Meskipun kita sudah bersama, aku masih merasa ada banyak yang belum kita hadapi." Dwi menatapnya dengan penuh perhatian, merasakan setiap ketakutan yang terpendam dalam diri Nadia. "Apa yang mengganggumu?" tanyanya lembut. Namun ada nada tegas dalam suaranya yang menunjukkan bahwa ia tak akan membiarkan Nadia menyendiri dalam perasaan ini. Nadia menatap Dwi, merasakan cintanya yang tak terbantahkan, dan akhirnya berkata, "Aku takut kita akan menghadapi lebih banyak rintangan, lebih banyak orang yang meragukan kita." Dwi menarik tangannya dengan lembut, lalu mengangkat dagu Nadia untuk bertatapan lebih dalam. "Kita akan menghadapi semua itu bersama, Nadia," katanya dengan suara penuh keyakinan, hampir seperti sebuah janji.
Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak keluarga, tidak masa lalu, dan tidak juga orang lain. Nadia merasakan hangatnya tangan Dwi yang menyentuh wajahnya, dan sejenak, semua keraguan itu menghilang. Ciuman lembut Dwi menenangkan hati Nadia, dan dengan itu, mereka tahu bahwa mereka bisa mengatasi semua rintangan yang ada. Cinta mereka, yang telah melalui begitu banyak, akan selalu menjadi kekuatan yang tak bisa digoyahkan. Dengan segala rintangan yang telah mereka lewati, malam itu terasa sempurna. Nadia dan Dwi berdiri di balkon villa mereka, memandang bintang-bintang yang berkilau di langit yang luas. Suasana yang tenang membawa kedamaian yang luar biasa. Nadia menatap Dwi dengan mata penuh cinta, merasakan getaran yang sama di dalam dirinya yang telah tumbuh semakin kuat seiring berjalannya waktu. Kita sudah sampai di sini, Dwi, katanya dengan suara lembut, namun penuh dengan kepastian. Aku tidak pernah membayangkan kebahagiaan ini bisa datang begitu nyata. Dwi tersenyum, menarik Nadia ke dalam pelukannya, dan berbisik dengan penuh gairah. Ini hanya awal, Nadia. Kebahagiaan kita akan terus berkembang, tanpa batas. Mereka saling memandang, dan dalam keheningan itu, hanya ada mereka berdua, tak ada lagi keraguan atau ketakutan. Dwi mendekatkan bibirnya ke telinga Nadia, memberikan ciuman lembut yang semakin membakar gairah di dalam diri mereka. Nadia merasakan setiap sentuhan, setiap bisikan, yang membawanya semakin dalam-dalam pelukan Dwi. Tanpa kata-kata lebih lanjut, mereka saling menyatu dalam ciuman yang penuh dengan janji. Janji bahwa kebahagiaan ini akan selalu ada di antara mereka, tak peduli apapun yang terjadi. Di momen itu, Nadia tahu, kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari cinta, tetapi dari kepercayaan dan komitmen yang mereka bangun bersama, selamanya.